Hadirin hadirat jamaah pengajian, hafizakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai semua langkah kita, semua ibadah kita. Dengan sebab itu, mudah-mudahan rahmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, kepada orang tua kita, kepada anak turun kita, dan kepada masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah pengajian, kita masih membahas tentang takhriju ahaditsil wirdil latif lil Habib Abdullah Al-Haddad. Kita masih membahas tentang wirdul latif yang pada kesempatan kali kita sudah memasuki pada zikir yang ke-22. Zikir yang senantiasa minimal kita usahakan membacanya setiap pagi dan paling bagus setiap pagi dan sore. Pagi dan sore itu bisa selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Faidahnya yang sangat besar dalam zikir ini, karena semua zikir-zikir ini adalah zikir atau wirid dan doa yang Rasulullah SAW senantiasa membacanya. Maka disebutkan bahwa fihi khairatun katsirah. Dalam zikir itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Bahkan kemudian di antara min kalamil Habib Zain Sumaid radhiyallahu hafizahullah, beliau masih mudah-mudahan tetap dalam panjang umur, di usia beliau sangat sepuh beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Beliau berkata apa? Innal adhkara ba'da salawat fawaidu 'azimah. Sesungguhnya zikir-zikir yang senantiasa dibaca setelah salat itu memiliki faidah yang sangat besar. Wa manafi' jalilah, dan juga memiliki manfaat yang sangat besar. Wa khairatun fakhimah. Beliau mengatakan bahwa zikir-zikir yang biasa kita baca itu memiliki kebaikan-kebaikan yang tak terbatas. Maka la yanbaghi tarkuha wat tasahul fiha. Seyogyanya setiap muslim itu tidak meninggalkan zikir, tidak meninggalkan zikir setelah sholat, atau dia menganggapnya enteng karena sudah dibaca atau mungkin ditinggalkan. Maka jangan bertasahul, kata beliau, jangan memudah-mudahkan atau menganggapnya enteng. Awit tasyagul anha, atau berlagak sibuk. Berlagak sibuk kemudian meninggalkan zikir. Berlagak sibuk itu, jadi setiap orang itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Tetapi kemudian orang yang jenius atau orang yang pintar, al-akyas, yang disebutkan Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu mana prioritas yang paling besar, manfaat untuk dirinya sendiri, mana yang bukan. Maka zikir yang kita baca saat sholat itu dan zikir-zikir yang lain itu jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena itulah sebenarnya manfaat yang sangat besar kepada diri kita. Kemudian
wa tasyaghul anha bi syahwatin, jangan sampai kita terlena oleh syahwat. Syahwat itu adalah keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daripada syahwat kita. Ya. Banyak sekali, jangankan hal-hal besar, hal-hal yang sepele saja bisa kemudian mengambil atau merebut daripada sesuatu yang besar gara-gara tadi apa? Karena disibukkan pikiran-pikiran yang disebutkan tadi. Atau mulhiyat, sesuatu yang melalaikan. Audunya fanyah. Dunia, perkara-perkara dunia yang sangat rendah. Fa inna syaitan harisun ala an yudzakkira al-insana ba'da salatihi bihajatihi. Karena setan itu sangat ingin, sangat berkeinginan untuk melenakan manusia dari zikir setelah sholat. Makanya setelah zikir dan sholat itu kita diajak oleh imam. Itu manfaatnya imam tidak diam. Setelah dia assalamualaikum itu dalam tradisi dan kebiasaan yang atau sunnah yang sudah biasa dilakukan oleh kita itu ya berzikir bersama. Itu untuk apa? Mengingatkan jamaah atau mengajari jamaah supaya setelah sholat itu tidak langsung pergi. Apalagi setelah maghrib dan setelah subuh. Ini adalah kalau bahasa rensingnya itu kita telok. Kita telok. Artinya disitulah manfaatnya sangat besar. Kalau orang tahu dan mengimani dengan sebesar-besarnya hal tersebut, maka dia tidak akan pernah mau ketinggalan. Beliau kemudian menyatakan, ayyudzakiral insana ba'da salati bihajatihi fayaquma min majlisi qabla an ya'tiya bil adzkar wal awrad. Maka orang itu setan menghembuskan pikiran-pikiran sehingga orang itu mau tergesa-gesa. Ada yang penting, ada yang perlu, ada yang sangat mendesak. Padahal tidak ada. Padahal ada yang membuat dia itu sesibuk itu untuk meninggalkan. Itu pikiran-pikiran dia saja. Itu berasal dari mana? Dari halusinasi yang dihembuskan oleh syaitan. Maka kata beliau, fal hadar, wasdalah. Fala tatruk alika fa fiha al-faraj. Janganlah meninggalkan zikir itu karena di situ adalah sumber solusi, sumber solusi. Jadi kalau kita disebutkan solusi hidup, pasti kita semangat. Kalau kita disebutkan solusi hidup, pasti semangat. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita nih kan memiliki permasalahan sehingga kalau disebutkan ada solusi nih. Padahal solusi yang terbesar itu adalah ada pada zikir atau kebiasaan setelah sholat yang bisa kita lakukan. Cuma nih saking iman kita yang sangat lemah sehingga kita menganggapnya enteng. Wasrur, itu juga ada kebahagiaan. Wal uns, di situ ada kebahagiaan, kenyamanan. Wal jur, wal hubur, di situ juga ada kenyamanan. Saat di situ juga ada keluasan rezeki. Bahkan banyak sekali para ulama yang memberikan kepada kita tips atau cara berdoa atau zikir-zikir yang diberikan kepada kita supaya rezeki kita luas. Salah satunya adalah zikir setelah subuh nikah atau zikir wirid daripada wirdul latifin. Antara faidahnya itu meluaskan rezeki. Siapa yang mendawamkannya, siapa yang terus-menerus istiqomah membacanya, maka insya Allah akan menolongnya. Jangankan dari urusan dunia, urusan akhirat aja Allah akan tolong. Apalagi urusan dunia yang memang urusan dunia ini faniyah, sangat kecil, sangat mudah.
Nah, jadi tiga belenggu Sami ada orang bahkan disebutkan saking goblok-gobloknya orang, gitu, dia tersibukkan bahkan ketakutan dengan apa yang akan dimakan besok. Itu segoblok-gobloknya orang kata kata ulama. Kenapa? Karena Rasulullah dan para ulama itu sudah mengajarkan kepada kita cara berzikir kepada Allah yang bahkan deh seluruh makhluk hidup itu diberikan rezeki oleh Allah karena suatu zikir atau satu tasbih. Sebutkan siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu adalah sumber rezeki daripada seluruh makhluk hidup ini. Ya, bagaimana kalau orang yang membacanya? Nah, itu baru satu zikir. Bagaimana zikir-zikir yang di sini disebutkan banyak sekali itu. Maka jangan sampai kemudian kita, okay, dengan dunia ini begitu ketakutan atau begitu stres kita. Nah, ini berarti iman kita sangat sangat lemah. Kata beliau, bahkan disebutkan di situ wa qada'ul hajah. Di sini juga ada untuk merealisasikan hajat-hajat kita. Ya, tergapainya hajat kita. Kenapa ada di apa? Di zikir doa itu. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalam yang disampaikan oleh Al Habib Zain bin Sumay. Ya, mudah-mudahan Tiang Bulughul Sami bisa berziarah kepada beliau ketika misalnya ada umroh ke pas di Madinah, ya mudah-mudahan bisa berziarah ke beliau. Beliau Nike adalah salah satu daripada ulama sepuh yang masih senantiasa mengajar. Ya. Beliau memiliki hauzah di Madinah itu. Banyak sekali tamu-tamu beliau yang meminta doa dan pengajaran. Kitab-kitab beliau itu sangat banyak. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Az-Zikr Tsani Ishrun. Zikir yang ke-22 dan Wasalits wal Ishrun 23. Tapi zikirnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya, minal hammi wal hazan, daripada kesulitan dan kesedihan. Ya, al-ham itu adalah kesulitan yang membuat kita sedih. Itu ham. Sesuatu yang membuat kita takut, menderita, itu namanya ham. Wal hazan, kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi wal kasal, daripada sifat ajz, lemah, wal kasal, dan malas. Ini juga adalah salah satu doa supaya kita dijauhkan dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubn, sifat takut, ya, pengecut, wal bukhl, dan sifat pelit. Bukhl itu sifat pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid dain, daripada urusan hutang yang melilit. Jadi ini doa bisa digunakan untuk nyaur utang deh. Ya, kalau mau nyaur utang nih banyak baca doa ini. Nanti kita akan membaca hadisnya yang menerangkan hal itu. Wa qahrir rijal, dan juga sesuatu yang membuat kita dipaksa. Jadi qahrur rijal itu artinya kita ditakut-takuti orang lain atau berada dalam pengawasan, berada dalam kekuasaan orang lain yang membuat kita tidak enak. Ya. Tapi di sini kita baca di bawahnya, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 1550. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dzata yaumin al-masjid. Jadi suatu hari Rasulullah masuk ke masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi. Faidan huwa birajulin. Ya, pada saat itu ada seseorang, ya, seorang laki-laki. Jadi ngapain dia? Yuqalu lahu Abu Umamah.
namanya sering disebut dengan Abu Umamah. Faqala lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Senantiasa aku melihatmu, kata Rasulullah, duduk di masjid di luar waktu sholat. Waktunya kembali angkat di masjid dong tahu. Di luar waktu sembahyang, di masjid dong tukul berzikir. Nabi qala, kemudian dia berkata, humumun wa duyunun lazimatni ya Rasulullah. Nabi katanya, saya stres, ya stres besar. Kenapa waduyunun lazimatni? Yaitu hutang saya banyak sekali. Nah, nikah. Beliau ini Rasulullah SAW itu adalah pribadi atau seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap umatnya kepada siapapun. Hatta Rasulullah SAW setelah meninggal dunia itu masih sangat peduli kepada umatnya sampai kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tidak akan pernah hilang kepeduliannya sedikit pun. Bahkan kepedulian Rasulullah SAW itu melebihi kepedulian seorang ibu terhadap anak bayinya. Nikah. Saking besar kepedulian Rasulullah SAW terhadap personal pribadi-pribadi, bukan secara umum, pribadi-pribadi daripada umatnya. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang membuatmu sedih, wahai Abu Umamah, kata beliau. Kata Abu Umamah, saya ini dililit hutang yang sangat besar, katanya. Qala, kemudian Rasulullah berkata, afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada 'anka dainak. Maukah kamu saya ajarkan satu ucapan atau satu doa, apabila kamu baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihanmu, kegundahanmu. Wa qada 'anka dainak, dan Allah akan melunasi semua hutang-hutang. Nah, kemudian dia berkata, qul, katakan idza asbahta wa idza amsayta. Baca ini di pagi dan sore. Nah, apa yang dibaca? Doa nikah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Niki yang dibaca pagi dan sore. Kemudian apa kata Abu Umamah? Qala fa'altu fa fa'altu dzalik. Aku kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, yaitu membaca doa tadi. Fa'adhaballahu hammi wa qada 'anni daini. Maka Allah menghilangkan semua kesusahanku. Okay? Kemudian wa qada 'anni daini. Kemudian Allah melunasi semua hutang-hutangku. Jadi cara Allah melunasi hutang itu kan ya bukan kemudian nepuk kepeng teri lema langit. Ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbagai macam cara. Berbagai macam cara yang tidak harus berbentuk yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ini ke ya sabar baru no baru-baru geri kepeng lema langit ya. Cara Allah memberikan solusi kepada kita itu ya dengan salah satunya misalnya mengutus seorang hambanya untuk menyelesaikan masalah kita. Atau Allah Subhanahu mempertemukan kita dengan seseorang yang bisa membantu kita. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu pekerjaan. Atau Allah memberikan kepada kita rezeki dari orang lain dengan jalan itu. Atau dengan cara-cara yang lain yang kita tidak pernah berpikir. Itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu maknanya adalah kita tidak bisa prediksi, memperkirakan dari mana, bagaimana, dan apa caranya. Itu min haitsu la yahtasib. Itu maknanya. Karena tidak pernah terpikir di kita itu bagaimana solusi yang diberikan oleh Allah. Tiba-tiba sudah terselesaikan. Ternyata itu jalannya. Nah, ini kan yang dimaksud deh. Maka ini doa ini sangat sangat perlu dibaca oleh kita semua, okay? Oleh kita semua, baik itu yang tidak punya hutang, terlebih yang punya hutang. Nah, ini kan. Maka banyak membaca doa ini.
dengan berkah membaca doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah, itu insya Allah Allah akan berikan kepada kita jalan keluar atau solusi daripada permasalahan kita. Nah, ini hadis ini disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari nomor 6369. Nah, jadi ini supaya kita tidak ragu nih kan, nggih. Nah, kemudian kita lanjut doa yang ke-23. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiyah. Afiyah itu bukan bermakna hanya kesehatan. Afiyah itu maknanya adalah seluruh bentuk kebahagiaan yang membuat kita itu nyaman. Gitu. Jadi itu afiyah. Maka kita meminta afiyah, bukan hanya kesehatan, tapi semua bentuk karunia yang baik itu kita minta. Itu kata-kata afiyah itu menyeluruh, gitu? Menyeluruh, bukan hanya bermakna kesehatan. Maka ini yang kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu afiyah. Jadi sangat sulit ini untuk diterjemahkan. Gitu? Jadi maknanya itu sangat besar. Fid dunya wal akhirah. Afiyah di dunia dan akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa. Sekali lagi, ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, ampunan. Afwa itu adalah bentuk kata yang lebih besar maknanya daripada maghfirah. Makanya di bulan puasa itu di bulan Ramadan kita banyak membaca Allahumma inna nas'aluka al-afwa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afwa. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa. Ya itu ya. Tentang afu itu ya, kemaafan itu maknanya sangat besar. Kenapa? Karena afu itu maknanya menghapus, ya, menghapus sehingga tidak ada lagi bekas yang menyisa. Nah, itu yang kita minta kepada Allah. Wal afiyah dan juga afiyah yang tadi sudah dijelaskan. Wal mu'afatad daimah dan juga keafiatan yang sifatnya langgeng, terus menerus. Ya. Di kondisi apa? Di dalam apa? Fidini, di agamaku. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama kita, Allah memudahkan kita. Jadi kalau orang mau sholat itu gampang saja jalan. Kalau kita mau zikir itu gampang saja. Kalau kita mau baca Quran itu gampang saja. Jadi tidak susah. Wa dunia ya juga dunia. Ya dunia juga kita minta. Bahkan disebutkan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepadaku dunia, kebaikan di dunia ini. Jadi meminta dunia itu juga sesuatu yang bukan hina ya. Untuk apa? Untuk ibadah kita. Itu yang sering disebutkan oleh orang tua kita. Jadi minta rezeki untuk ibadah. Jadi semuanya itu orientasinya adalah ibadah. Maka kita meminta wa dunia ya juga duniaku. Wa ahli dan juga saya meminta kepada seluruh keluargaku. Wa mali dan juga harta bendaku. Jadi kita meminta afiah itu jadi keselamatan, ya keselamatan untuk harta kita, keluarga kita. Allah mastur aurat, ya Allah tutuplah semua bentuk aibku, ya. Wa amin rawati dan juga berikan keamanan terhadap semua hal yang menjadi beban tanggung jawabku. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita, keseharian kita, dan seterusnya Allah akan berikan pertolongan. Ya. Allahumma fadni min baini yadayya. Allah, ya Allah, jagalah, peliharalah aku min baini yadayya, di antara kedua tanganku. Maksudnya kita dijaga dari sisi kiri kanan. Oke, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min khalfi, ya Allah lindungi aku dari sisi sebelah belakang. Wa an yamini, ya Allah lindungi aku dari sisi sebelah kanan. Wa an shimali, ya Allah lindungi aku dari sisi sebelah kiri. Wa min fauqi, ya Allah lindungi aku dari sisi atas. Wa a'udzu bi'adzamatika an aghtala min tahti. Dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada sesuatu yang membuat saya mendapatkan musibah
dari sisi bawah. Ya, karena dari sisi bawah ini, ya bumi itu banyak sekali eh, berbagai macam bahaya yang akan timbul sehingga kita meminta kepada Allah dari sisi bawah itu yang timbul dari bumi itu kita meminta itu baik itu yang terjadi karena binatang atau manusia atau bahkan sesuatu yang akan terjadi dari bawah itu ada air dan sebagainya. Misalnya ada gempa bumi misalnya. Nah, ini juga adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sangat komplit sekali nggih. Nah, ini disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, kemudian hadis dalam riwayat Imam An-Nasai. Nah, ini bahwa membaca zikir yang tadi itu adalah sangat dianjurkan. Ya. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut adzikru ar-rabi' wal 20. Zikir yang ke-25, 24. Wal khamis wal 20 dan 25, okay? Zikir yang 24 dan 25. Nabi zikirnya Allahumma anta khalaqatani wa anta tahdini. Ya Allah, engkaulah yang menciptakanku, wa anta tahdini, engkau yang memberikan hidayah kepadaku, wa anta tut'imuni, engkau yang memberikan makan kepadaku, wa anta tasqini, ya Allah engkaulah yang berikan minum kepadaku, wa anta tumituni, engkau yang mematikan aku, wa anta tuhyini, dan engkau yang menghidupkan aku. Jadi ini adalah bentuk kita introspeksi dan juga pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini, doa ini juga ada dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, okay? Nah, disebutkan bahwa man qala idza asbaha wa idza amsa Allahumma anta khalaqtani. Jadi tadi itu maka ila akhir lam yas'alillahu syai'an illa a'tahu iyyahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak diminta sesuatu apapun kecuali Dia memberikan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak diminta apapun, yang dipinta itu pasti memberikan. Nah, ini kan, maka mintalah apapun, gitu. Jadi kalau meminta kepada Allah itu jangan yang gampang-gampang, ya. Minta yang besar, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, zat yang maha besar. Kemudian lanjutannya asbahna ala fitratil Islam. Nah, ini zikir yang ke-25, okay? Asbahna ala fitratil Islam. Kami berada di pagi ini, yaitu kami berada di pagi-pagi ini ala fitratil Islam, dalam fitrah keislaman. Wa ala kalimatil ikhlas, dan berada pada kalimat ikhlas, yaitu berada dalam ucapan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimatul ikhlas. Artinya kita masih dalam keyakinan tentang dua kalimat syahadat. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini saya masih dalam keimanan kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syahadat kita, ya, kesaksian kita dan juga pengakuan kita. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah, dan juga kami atau saya berada dalam millah, agama abina, bapak kami, siapa? Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pertama yang mendakwahkan tauhid. Nah, bukan sebelumnya tidak mendakwah tauhid, tapi disebut bapak tauhid karena beliau yang memiliki banyak sekali pengalaman untuk mentauhidkan manusia. Nah, maka disebut dengan nenek moyangnya manusia tentang agama tauhid, itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itulah dari semua sumber para nabi itu adalah dari Nabi Ibrahim. Jadi semua para nabi itu dari silsilahnya Nabi Ibrahim. Hanifan musliman, agama yang hanif, tegak lurus, ya, musliman sebagai seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin,
dan dia tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bacaan yang ke-25. Kemudian bacaan selanjutnya Dzikrus Sadis Walishun yang ke-26, Wasabi Walishun 27. Mana bacaannya? Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami berada di pagi ini. Wa bika amsayna, dan denganmu kami berada di sore hari. Wa bika nahya, dan denganmu kami hidup. Wa bika namu, dan denganmu kami meninggal atau mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami akan kembali. Nah, ini adalah bentuk daripada zikir yang ke-26. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan seterusnya. Disebutkan bahwa siapa yang membaca nikah sudah termasuk mengikuti daripada bacaan Rasulullah SAW dalam zikirnya. Kemudian bacaan selanjutnya asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, aku berada di pagi ini wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan Allah yaitu napiaran. Kerajaan Singgasana dan semua milik Allah Subhanahu wa taala nike. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku memohon kebaikan pada hari ini. Fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Ya Allah, aku memohon kebaikan pada hari ini. Yaitu berupa apa? Fathahu. Yaitu Allah membukakan kepada kita sesuatu yang tertutup. Wa nasrahu, dan juga kita memohon pertolongan Allah. Wa nurahu, dan cahaya dari Allah. Wa barakatahu, dan barakah dari Allah. Wa hudahu, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini komplit sekali doa ini. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Kemudian zikir yang ke-28 dan 29. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi. Ini hampir sama redaksi sebelumnya. Ya Allah, aku memohon kebaikan hari ini wa khairu ma fihi, dan kebaikan yang ada pada hari ini. Jadi yang kita minta ini adalah seluruh kebaikan yang Allah turunkan pada hari itu, pada hari ini yang kita baca doa hari itu, yang kita berada pada hari itu. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan, keburukan yang ada pada hari ini, dan keburukan, kejahatan yang terjadi pada hari ini. Jadi itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadi min khalqi faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadi min khalqi. Ya Allah, pagi ini ya saya berada dalam satu nikmat ya yang Engkau berikan. Au bi ahadi min khalqi, atau nikmat yang Engkau berikan kepada salah satu makhlukmu, yaitu nikmat yang besar. Maka kita minta kepada Allah nikmat yang diberikan kepada orang lain yang Allah nilai sebagai nikmat yang besar itu diberikan juga kepada kita. Ini bagus sekali doa ini kan. Faminka wahdaka la syarika lak. Sementara Engkau adalah Tuhan yang maha satu-satunya, yang maha esa, la syarika lak, tidak Tuhan, tiada sekutu bagimu. Falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Dan segala puji hanya milikmu, dan segala syukur, terima kasih itu juga hanya milikmu. Ya. Kemudian zikir yang ke-30, 31 dan 32, 33. Nabi subhanallah wa bihamdihi. Itu zikir
tasbih nggih. Zikir tasbih nike disebutkan di sini nike zikir tasbih nike jangan sampai kita lewatkan nggih. Karena zikir tasbih nike adalah zikir yang diajarkan dari sejak sebelum ada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Yaitu zikir yang selalu disebutkan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat itu tidak pernah lepas daripada tasbih. Maka kalau kita ingin bahagia dunia akhirat itu jangan sampai tasbih itu kurang kita baca setiap saat. Ya, cuma mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdih. Yaitu mi'ata marrah, 100 kali. Kan kalau kita baca subhanallah wa bihamdih itu cuma kalau 100 kali itu ya semenit selesai ya. Semenit selesai. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Nggak ada 1 detik satu ucapan itu. Maka itu nanti kita baca nih ke hadisnya bahwa siapa yang maqala hina yusbih, siapa yang membaca zikir subhanallah wa bihamdih ya, atau membaca tadi yang tadi itu Allah ma asbaha bi ni'matin, itu kata Rasulullah SAW, faqad adda syukra yaum. Faqad adda syukra yaumi. Maka dia sudah menunaikan kesyukuran pada hari itu. Jangan sampai kita lupa membacanya nih. Wa man qala mithla dzalik hina yumsi ya faqad adda syukra layat. Maka kalau dia membaca sore hari ya, maka dia sudah menunaikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari. Dan seterusnya. Itu bacaan Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarikalak dan seterusnya itu ya. Kemudian membaca zikir subhanallah bihamdih itu di dalam banyak sekali hadis nika tentang keutamaannya. Dan kemudian subhanallahil azim wa bihamdih. Ya, subhanallahil azim wa bihamdih. Bahkan kalau kita sering membaca tasbih itu adalah salah satu bentuk untuk menghilangkan bahasa resing kita, yaitu menghilangkan apes, apes nika yang membuat kita tidak beruntung. Salah satu yang menghilangkan itu kita banyak membaca tasbih. Jadi kalau ada yang sering tidak beruntung, tidak tidak memiliki keuntungan, baik itu berdagang atau seorang yang ingin melakukan sesuatu itu tidak sampai, nah itu berarti memperbanyak tasbih, memperbanyak tasbih. Ya, termasuk para jomblo ini kan, yang belum menikah itu banyak membaca tasbih. Insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan jodoh kita. Maka membaca tasbih itu adalah salah satu solusi. Nah, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang membaca tasbih ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah ya, pagi dan sore, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bih. Tidak ada seseorang yang lebih utama dari dia kecuali orang yang membacanya lebih daripada dia. Jadi sangat utama orang ini, luar biasa penilaian para malaikat terhadap orang yang suka membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Jadi dua-dua ini bisa dipotong satu-satu atau digabungkan. Dan juga bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika disebut al-baqiyatus salihat. Bahkan dulu Al-Mukarram Maulana Syekh di akhir hayat beliau itu mengijazahkan al-baqiyatus salihat. Ya, bacaan al-baqiyatus salihat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaannya. Yang bacaan ini kalau dibaca itu adalah zikir yang paling afdol, yang paling komplit, paling komplit. Maka bacaan tasbih nike seyogianya jangan sampai tidak dibaca minimal 100 kali dalam sehari semalam. Kemudian zikir yang ke-33, wa yazidu sobahan, dan menambahkan untuk bacaan zikir di pagi hari itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Nah, ini udah biasa kita baca di masjid selepas sholat, dan paling bagus selesai subuh dan selesai maghrib itu dibaca 10 kali, 10 kali sebelum kaki bergeser.
Ya. Sebelum kaki bergeser, itu siogianya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa dipraktekkan kalau di kalangan habaib dan juga di kalangan pesantren, kalau di Jakarta, di Kalimantan, itu terbiasa membaca ini, ya, terbiasa membaca ini. Eh, Nabi yang dibaca yang tadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum kaki bergeser masih menghadap kiblat. Selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Faedahnya banyak sekali, antaranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang membacanya 10 kali. Kemudian akan diberikan perlindungan selama pagi itu dan selama malam itu. Siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, nikah. Dan seterusnya disebutkan di sini apabila membacanya di pagi, maka kalau di sore hari dibaca harus diganti domirnya yang pagi menjadi sore. Dan itu kalau Tiang Pulunggo Sami mengamalkan ke, ya, kalau misalkan tidak bisa sore ya pagi saja nih habis subuh. Dan kalau dibaca paling 10 sampai 15 menit selesai. Paling lama itu ya 15 menit kalau kita pelan-pelan. Kalau cepat-cepat 10 menit atau 7 menit sudah selesai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, pertolongan untuk ibadah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan daripada wiridul latif ini dan sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Ya, mudah-mudahan Tiang Pulunggu Sami senantiasa dalam keadaan sehat, afiat, berkat, dan semoga dengan kita menghadiri majelis ini Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat, kemajuan dalam hal-hal kebaikan baik dunia dan akhirat kita. Ala hadinnya wa la kulli niyatin salihah wa la hadna bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Sampun nikah yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.